wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan mini riset di salah satu SMP yang berada di Indonesia, yaitu SMP Hidayatul Tulab yang terletak di Desa Tenggulang Baru, Kecamatan Babasupat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya melakukan mini riset tentang tujuan serta kurikulum yang diterapkan di SMP Hidayatul Tulab. Yang melatar belakangi saya dalam melakukan mini riset ini adalah tentang proses pendidikan itu sendiri, proses yang berkesinambungan, yang mana setiap tingkatan mempunyai peran yang sangat penting bagi proses pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka sekolah menengah pertama atau SMP atau madrasah sanawiyah mempunyai peran yang penting dalam memberikan dasar-dasar untuk pengembangan pengetahuan berikutnya, sehingga dengan upaya perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran di sekolah menengah pertama diharapkan akan mempunyai output yang berkualitas. Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan belajar dan proses pendidikan. Sekolah bukan hanya dijadikan sebagai tempat berkumpul antara guru dan peserta didik, melainkan suatu sistem yang sangat kompleks dan dinamis, di mana sekolah tidak mengisolasi diri dari lingkungan karena mempunyai hubungan dengan lingkungan internal maupun eksternal sekolah. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem pendidikan Islam yang berjalan sesuai dengan yang sudah dibuat, yaitu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana-prasarana, dan evaluasi. Diperlukan implementasi yang merupakan hal sangat penting dalam keseluruhan rangkaian kegiatan. Implementasi memuat dua hal, yaitu implementasi harus pada tindakan nyata dan implementasi itu berdampak positif pada tahapan perkembangan peserta didik. Dalam tahap melakukan perkembangan dan pembentukan kepribadian, peserta didik menjadi manusia dewasa dari sudut usia dan intelektualnya, serta terampil dan bertanggung jawab sebagai upaya mempersiapkan generasi pengganti, yaitu mampu mempertahankan eksistensi kelompok atau masyarakat dan bangsanya dengan budaya yang mendukung. Sekolah menengah pertama Hidayatul Tulab memiliki visi, misi, tujuan, serta kurikulum yang mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, visi, misi, tujuan, dan kurikulum ini disusun untuk menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di SMP Hidayatul Tulab. Visi dari SMP Hidayatul Tulab sendiri adalah unggul prestasi, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, yang berbudaya, peduli lingkungan, berketerampilan, dan berdaya saing global. Untuk melaksanakan visi dari SMP Hidayatul Tulab, terdapat misi yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa. Yang kedua, mewujudkan tumbuh kembangnya sikap ilmiah pada diri siswa, mengembangkan kegiatan karya ilmiah dengan menggunakan keterampilan. Yang ketiga, mewujudkan tumbuh kembangnya potensi siswa dalam bidang olahraga. Yang keempat, mewujudkan pengembangan budaya kompetitif bagi siswa dalam upaya peningkatan prestasi siswa di bidang keterampilan. Yang kelima, mewujudkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama yang dianut dengan implementasi yang baik. Yang keenam, mewujudkan tumbuh kembang rasa cinta terhadap seni dan budaya nasional dengan menampilkan berbagai produk unggulan. Yang ketujuh, mewujudkan penciptaan suasana lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan menarik. Dan yang terakhir, mewujudkan lulusan peserta didik yang memiliki daya saing global.
Tujuan pendidikan nasional. Terdapat dua tujuan, yang pertama tujuan pendidikan nasional dan yang kedua tujuan pendidikan dasar. Tujuan pendidikan nasional sendiri adalah perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pengembangan peserta didik lebih lanjut. Selain tujuan pendidikan nasional, terdapat juga tujuan dari SMP Hidayatul Tulab sendiri. Dari tujuan tersebut terdapat 37 tujuan dari SMP Hidayatul Tulab. Yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa seluruh madrasah. Yang kedua, menyusun dan mengembangkan RPP kelas 7, 8, dan 9 untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang keempat, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan bahan dan sumber ajar. Keenam, mengembangkan strategi penilaian. Ketujuh, mengembangkan pola pembelajaran. Kedelapan, mengembangkan media pembelajaran. Kesembilan, menerapkan implementasi model evaluasi pembelajaran. Dan yang ke-10, mengembangkan instrumen atau perangkat-perangkat soal untuk pembagian model evaluasi dan lain-lain. SMP Hidayatul Tulab sudah menggunakan kurikulum 2013. Adapun tujuan penyusunan kurikulum 2013 di SMP Hidayatul Tulab adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di SMP Hidayatul Tulab. Tujuan dari pengembangan kurikulum di SMP Hidayatul Tulab adalah tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi sekolah dalam jangka waktu tertentu, dapat diukur dan terjangkau. Adapun tujuan dikembangkan kurikulum 2013 di SMP Hidayatul Tulab adalah yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terancam di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Dan yang terakhir, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Adapun prinsip pengembangan kurikulum 2013 dalam melaksanakan pembelajaran pada pelaksanaan kurikulum 2013 memiliki karakteristik yang berbeda dari pelaksanaan kurikulum 2006. Berdasarkan dari hasil analisis terdapat kondisi yang diharapkan, maka diperoleh 14 prinsip utama pembelajaran yang perlu diterapkan oleh guru, yaitu pertama, dari siswa diberi tahu menuju siswa mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu mata pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi konten sistem yang terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill.
Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan atau ingarso sang tulodo, membangun kemauan ingmadya mangun karso, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran atau tuturi handayani. Yang ke-11, pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ke-12, pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siswa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang terakhir adalah pengakuan atas pembedaan individual dan latar belakang budaya siswa. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi mata pelajaran semester atau tahun, beban belajar untuk pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum juga gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan jenjang pendidikan. Dalam struktur kurikulum mengembangkan ide kurikulum mengenai posisi belajar seorang siswa, yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan. Dalam kurikulum terdapat mata pelajaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok A dan kelompok B. Mata pelajaran kelompok A adalah mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat, sedangkan mata pelajaran kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, dan prakarya adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Muatan kurikulum merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama atau SMP Hidayatul Thulab, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2676 Tahun 2013 tentang kurikulum 13 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah. Muatan kurikulum 2013 SMP Hidayatul Thulab meliputi sejumlah mata pelajaran yang kedalamannya merupakan beban belajar bagi siswa pada suatu satuan pendidikan. Muatan kurikulum memuat sejumlah mata pelajaran dan muatan lokal serta kegiatan pengembangan diri yang tidak termasuk pada struktur kurikulum dan diberikan di luar tatap muka. Di samping itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum. Dari mini riset yang telah saya paparkan, visi misi, tujuan, dan kurikulum yang diterapkan oleh SMP Hidayatul Thulab merupakan upaya pembentukan karakter sesuai dengan budaya bangsa. Tentu tidak semata-mata hanya dilakukan di sekolah melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar, baik melalui mata pelajaran maupun serangkaian kegiatan pengembangan diri yang dilakukan di kelas dan luar sekolah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.